Yang pertama, silakan install terlebih dulu aplikasi VirtualBox-nya seperti ini tampilan ketika sudah selesai diinstal dan dibuka. Kemudian siapkan file ISO Linux Ubuntu yang ingin kita install. Di sini saya menggunakan Linux Ubuntu versi 20, yaitu versi desktop 64 bit. Oke, jadi siapkan file ISO-nya seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menginstal di VirtualBox. Oke, kita akan langsung melakukan instalasi Linux Ubuntu-nya. Silakan buka aplikasi VirtualBox-nya hingga tampilannya seperti ini. Kemudian silakan pilih New. Dan jika belum melakukan instalasi aplikasi VirtualBox, bisa melihat video tutorial sebelumnya tentang cara install aplikasi VirtualBox sudah dibahas juga di channel Ilmu Komputer dan Pendidikan. Oke, lanjut kita isikan nama virtual yang ingin kita buat. Sebagai contoh di sini saya isikan Linux, kemudian Ubuntu. Kemudian tipe ini akan otomatis berubah ke Linux dan versi kita pilih yang 64 bit karena di sini saya menggunakan file ISO Linux Ubuntu yang versi 64 bit. Oke, ini dia 64 bit. Oke. Kemudian pilih next. Nah, untuk memori ini kita buat. Oke, di sini memori utama itu 8 GB. Saya akan buat setengah dari memori utamanya itu 4 GB. Saya isikan di sini untuk 4 GB 4096. Oke, jangan sampai lewat di tanda merah ini. Oke, kemudian pilih next. Kemudian ini create. Kemudian kita pilih yang VHD agar nanti hasil akhir dari instalasinya terbentuk satu buah file VHD. Oke, kita pilih yang VHD yang nomor 2. Kemudian pilih next. Kemudian next. Nah, ini file lokasi di mana kita ingin menyimpan file VHD nanti. Kita ubah lokasinya karena secara default itu tersimpan di partisi C, kemudian folder user, kemudian folder VirtualBox VMS, dan masuk lagi ke folder Linux Ubuntu. Nah, baru ada file VHD-nya. Ini kita pindahkan. Kita klik icon foldernya, silakan masukkan ke data di mana kita mudah untuk mencarinya. Nah, ini saya masukkan ke VirtualSO. Kemudian saya buat. Oke, saya klik save. Untuk harddisk, ini space harddisk karena ini berbasis desktop atau tampilannya GUI, ini mungkin membutuhkan sedikit lebih besar untuk space harddisknya. Oke, di sini saya buat 40 GB atau 80 cukup juga. Oke, saya buat 40 GB, ini cukup. Kemudian pilih create. Oke, sampai di sini belum selesai, kita akan memasukkan file ISO-nya terlebih dahulu. Oke, untuk masukkan file ISO melalui tampilan di awal seperti ini bisa klik VM-nya. Kemudian pada storage silakan klik optical drive ini. Oke, klik optical drive di sini. Nah, nanti akan muncul. Oke, kita akan melakukan setting. Jadi kita masuk ke setting dulu. Kita masuk ke network. Ini kita pilih yang internal terlebih dahulu. Karena nanti jika virtualnya terkoneksi internet secara otomatis, maka nanti proses installnya akan memakan waktu yang lama juga. Oke, ini kita pilih internal terlebih dahulu, nanti bisa kita ubah kembali. Kita oke kan? Kemudian kita pilih lagi optical drive dan close this file. Kemudian silakan cari file ISO Linux Ubuntu-nya. Nah, ini dia tadi. Kemudian diklik dan pilih open. Nah, nanti akan terpasang seperti ini. Oke, selanjutnya kita start. Oke, kita tunggu. Ini kita close, kita besarkan. Tampilannya kita besarkan lagi, pilih menu view, kemudian virtual screen kita buat di sini 150%. Nah, ini silakan disesuaikan sendiri. Ingin menggunakan yang berapa persen? Oke, ini notif kita close, tidak apa-apa. Kita tunggu lagi, sedang checking disk.
Baik, sudah muncul tampilan welcome, yaitu pilihan bahasa untuk melakukan instalasi. Nah, silakan pilih bahasa instalasi yang diinginkan. Oke, di sini saya menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa instalasinya, di mana di sini ada dua pilihan, try Ubuntu dan install Ubuntu. Nah, jadi sebelum melakukan install, kita bisa mencoba tampilan dari Ubuntu-nya. Nah, ini dia, try Ubuntu. Ini jika kita buka, maka nanti akan muncul tampilan dari Ubuntu. Oke, namun hanya tampilan sementara. Oke, jadi tidak permanen, tampilan sementara, di mana kita bisa mencoba terlebih dahulu tampilan dari Ubuntu-nya. Oke, di mana di sini kita akan melakukan instalasi, jadi kita pilih yang install Ubuntu. Namun jika ingin mencoba tampilannya, silakan diklik try Ubuntu ini, tidak masalah. Oke, kita klik install Ubuntu. Kemudian di sini ada keyboard, ini biarkan default, jangan dirubah. Kita pilih continue. Kemudian di sini masuk ke tampilan update and other software. Oke, untuk yang pertama ini normal instalasi, biarkan nanti proses instalasinya normal, itu ada web browser, kemudian aplikasi lainnya yang secara default terinstall. Kemudian untuk other option, di sini untuk download update-nya ini nonaktif karena virtualnya tidak terkoneksi internet. Jika ini diaktifkan atau terkoneksi internet, maka akan memakan waktu yang cukup atau sedikit lama untuk proses instalasinya, karena harus melakukan update terlebih dahulu secara online untuk instalasi aplikasi-aplikasi atau service pada Linux Ubuntu-nya. Nah, yang pilihan kedua ini bisa kita checklist. Ini tidak apa-apa, ini seperti driver di Linux Ubuntu. Oke, kita checklist yang ini. Kemudian silakan pilih continue. Kemudian instalasi tipe, di sini kita akan menghapus semua partisi yang ada. Jadi kita pilih yang paling atas. Nah, ini ada juga pilihan kedua. Oke. Nah, ini jika ingin multi partisi. Oke, biasanya kita pakai yang paling atas, langsung kita hapus saja karena ini virtual. Jadi kita hapus yang paling atas. Kita akan membuat baru dan secara otomatis. Oke, kita pilih install no. Oke, di sini akan terbentuk dua partisi ini dan ini akan membaca partisinya. Tentunya kita pilih continue. Kemudian time zone, ini silakan klik di Indonesia, ini dia, kita klik seperti ini. Nanti oke. Nah, ini akan berubah Jakarta. Kemudian pilih continue. Kemudian ini ada nama, kita isikan nama, mungkin nama masing-masing atau nama kita sendiri, tidak masalah. Kemudian computer name ini boleh kita rubah. Mungkin kita ubah Linux. Kemudian ini ada username, ini nanti digunakan untuk login user, ini biarkan. Atau jika ingin merubah silakan. Oke, untuk username ini tidak menggunakan spasi, karena jika kita gunakan spasi maka akan error seperti ini. Ini biarkan, jadi tidak menggunakan spasi. Kemudian password, ini password untuk login. Kita isikan di sini, mungkin 1 saya buat. Jika teman-teman ingin beda passwordnya silakan, tidak masalah. Yang penting mudah kita ingat agar tidak lupa password ketika melakukan login nanti. Oke, kemudian pilih continue. Oke, ini sedang proses install. Kita tunggu hingga selesai dan nanti akan melakukan reboot atau restart virtualnya. Oke, mungkin akan saya percepat juga proses copy filenya ini. Baik, proses instalasi komplit dan di sini diminta untuk melakukan restart. Jadi kita klik restart now.
Oke, kita enter. Jika muncul seperti ini silahkan tekan enter. Kita tunggu proses loadingnya lagi. Oke, sambil menunggu loading ini, kita pastikan file ISO Ubuntu-nya sudah dikeluarkan. Nah, ini sudah dikeluarkan secara otomatis. Kita tunggu proses loadingnya. Oke, sudah tampil. Kita klik tampilan dari user ini dan kita tunggu. Nah, silakan masukkan password yang sudah dibuat tadi ketika melakukan instalasi tadi. Nah, tadi saya buat passwordnya itu 1. Oke, kemudian kita enter. Silakan tekan enter di keyboard. Oke, muncul tampilan live update. Ini kita pilih next. Kita next. Oke. Kemudian klik done. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan aktivitasnya di sini. Jika ingin mencari aplikasi apa, di sini contohnya mencari terminal, kita tinggal ketikkan terminal seperti ini. Kemudian ini Explorer. Kita buka. Nah, ini tampilan Explorer-nya seperti ini. Oke, ini tampilan Explorer dari Linux Ubuntu-nya. Dan ini ada show aplikasi, kita klik. Nah, ini akan muncul aplikasi-aplikasi default yang terinstall di Linux Ubuntu-nya. Nah, ini ada Office juga di sini. Di sini menggunakan LibreOffice. Nah, ini LibreOffice ini sama seperti Microsoft Office jika di Windows. Ada Mozilla Firefox, ini web browsernya. Kemudian Thunderbird, ini untuk email. Ini ada juga aplikasi lainnya. Oke, jadi bisa diekspor sendiri. Oke, untuk shutdown ya atau mematikan dari Ubuntu ini, silakan klik di sebelah kanan. Nah, ini silakan klik power off atau logout. Kemudian silakan klik power off. Kemudian pilih power off. Oke, nah itu untuk mematikannya. Nah, langsung terkeluar seperti ini. Jika ingin menjalankannya kembali, silakan diklik dan pilih start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fauz Agus Alamin dengan NPM 073523111080. Di sini saya dari kelas 5F2 dengan mata kuliah SOBJ atau Sistem Operasi Berbasis Jaringan. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang penggunaan perintah-perintah dasar yang akan saya jalankan di terminal Ubuntu Linux ini. Langsung saja kita buka terminal, kita akan jalankan file perintah-perintah dasar untuk Ubuntu Linux. Yang pertama yaitu pwd. Pwd di sini menampilkan lokasi directory folder saat ini. Kemudian kita menampilkan ls. ls adalah dimana dia menampilkan folder daftar folder, yang mana sini daftar folder tersebut adalah desktop dan dokumen. Kemudian ls sudah, kemudian kita lanjut ke ls-1. Perintah dasar ini adalah yang mana sama seperti ls, namun sini dia -1 karena dia ini menunjukkan file per baris, yaitu di dalam isi folder itu dalam sini terdapat file per baris, yaitu ini yang bisa dilihat yang tulisan putih ini. Kemudian selanjutnya yaitu kita melakukan perintah history. Perintah history ini adalah kita gunakan perintah history ini untuk melihat perintah-perintah apa saja yang telah kita gunakan sebelumnya. Nah, saya enter sini. Nah, saya sudah
lakukan perintah-perintah di sini, yang mana saya sudah jalankan. Ini adalah histori perintah-perintah yang sudah saya jalankan sebelumnya. Kemudian kita melakukan sudo su. Nah, sudo su ini adalah dia membuat file yang mana root ubuntu. Oke, kemudian kita menggunakan perintah UMI atau menampilkan nama user saat ini yang saya gunakan untuk Ubuntu Linux, dimana saat ini saya gunakan yaitu username-nya adalah root karena saya belum menggantikan. Kemudian kita melakukan perintah uname -a, yang mana ini menampilkan info kernel atau RAM saja kita jalankan. Nah, ini info kernel yaitu Linux Ubuntu. Bisa dilihat ini info kernelnya. Kemudian kita melakukan perintah clear. Kita akan bersihkan, dimana kita akan membersihkan ini perintah-perintah atau histori-histori yang telah saya jalankan ini. Tentu saja enter. Nah, dia sudah terclear atau dibersihkan karena saya menggunakan perintah clear. Kemudian kita menggunakan perintah free minha. Free minha ini perintah untuk melihat RAM kita. Nah, ini adalah total RAM saya. Bisa dilihat ini totalnya, ada total ini yang kita gunakan, ini yang tersisa, dan ini yang dikirim. Kemudian selanjutnya yaitu perintah top. Perintah ini adalah melihat proses yang berjalan. Misalnya kita melihat proses Ubuntu Linux ini berjalan, saja kita jalankan. Nah, bisa dilihat ini perintah top ini setelah saya jalankan, ini adalah perintah yang sedang berjalan, di mana dia menampilkan proses berjalan. Ini bisa dilihat prosesnya tetap berjalan, dia terubah-ubah, dia terus berjalan. Ini bisa dilihat pada outputnya dia berubah-ubah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Yunus dengan NPM 073523118083. Nah, di sini saya akan melanjutkan perintah kedua pada tugas sistem operasi berbasis jaringan. Langsung saja di sini kita diminta untuk memasukkan perintah sudo su, di mana perintah ini untuk masuk ke mode supervisor. Nah, di sini memasukkan password. Nah, setelah itu kita masuk ke ls, di mana menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini. Nah, lagi di sini kita memasukkan perintah cd new folder. Lanjut lagi di sini masukkan perintah ls yang dimana untuk menampilkan daftar file dengan detail seperti izin akses, pemilik, ukuran, dan tanggal. Lanjut lagi di sini kita memasukkan perintah
Nah, setelah itu di mana perintah tadi untuk menampilkan isi file yang terdapat pada daftar informasi akun pengguna di sistem Linux tersebut. Lanjut di sini masukkan perintah test file 2. Nah, setelah itu perintah tersebut bertujuan untuk mengubah kepemilikan file menjadi milik usernya. Lagi di sini kita masukkan perintah ls. Nah, bisa dilihat di sini berarti program tersebut sudah dapat dijalankan dengan benar. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Haris dengan NPM 0735231106. Saya dari kelas 5F2. Di sini saya ingin menjelaskan perintah permission CH Group. Langsung saja kita ke terminal Ubuntu-nya. Ini tentang kita taruh sudo su slash sudo su enter. Kalau kita lakukan perintah ls, kita pilih musik, yaitu kita taruh perintah cd musik seperti ini besar, enter. Itu juga kita taruh perintah get slash etc slash group, enter. Sini juga taruh perintah baru, yaitu perintah ls min l. Di sini juga kita taruh perintah ls min l juga. Ya, kalau sini saya ingin mengubah grupnya menjadi gdm, file gdm. Ubah file group menjadi file gdm. Kita taruh group pgdm file. Taruh perintah ls min l, enter. Nah, di sini dia udah berubah, itu dari file Ubuntu menjadi file gdm. Ya, itu saja dari saya menjalankan perintah ini. Lebih dari kurang lagi, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.